Magazine itu apa sih? Oke, Scout Magazine itu adalah berawal dari keprihatinan tentang minat baca teman-teman atau adik-adik pramuka itu sangat memukul kita. Karena kan kalau ilegal itu ada yang asli, kita buat yang palsu. Nah, itu Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Oke, balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Ngerumpiin dunia pramuka. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngeduprak bareng dengan CV29 Scout Magazine. Nah, mungkin kalian semua pada tahu Scout Magazine, tapi kalian tidak tahu struktur dan dalamnya gimana. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak hanya sendiri, saya bakal ngeduprak bareng dengan Kak Muhammad Dori selaku Direktur Scout Magazine. Apa kabar Kak Dori? Siap, alhamdulillah baik. Kegiatannya selama pandemi ini ngapain aja Kak? Oke, selama ini Scout Magazine masih bergerak, tapi di bidang online karena memang pandemi. Jadi kita tidak datang ke sekolah-sekolah lagi, apalagi liputan. Jadi masih aktif di online aja. Dan kita juga memang sudah terdaftar di Tokopedia dan Bukalapak. Oh, jadi ada ya majalah di Ada. toko di Masih bisa tersebar. Oh, masih bisa. Kak, bisa jelasin nggak sih Scout Magazine itu apa sih? Oke, Scout Magazine itu adalah majalah pramuka. Majalah pramuka. Majalah pramuka yang memang dibuat oleh teman-teman atau adik-adik penegak Mandega yang ada di Tangerang Raya. Dan kita buat khususkan untuk bacaan anak-anak pramuka. Gitu. Fungsi dan tujuannya sendiri tuh kayak gimana? Oke, fungsinya adalah berawal dari keprihatinan tentang minat baca teman-teman atau adik-adik pramuka di Indonesia atau siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah. Karena minat baca Indonesia itu peringkat ke-60 sekian, bahkan Malaysia di atasnya. Dan terdorong dari itu kita ingin membuat suatu bacaan yang menarik yang bisa nantinya meningkatkan literasi atau minat baca dari siswa gitu. Saya kan guru juga. Guru. Jadi di sekolahan saya lihat perpustakaannya belum memadai, apalagi bacaan untuk anak-anak itu masih kurang cukup gitu. Nah, karena saya hobi di pramuka, jadi kita buatlah dengan tim bagaimana nih untuk meningkatkan baca siswa. Nah, kita kan nggak mungkin buat langsung besar dulu gitu agar semuanya bisa baca. Nah, kita pilih kegiatan yang sekiranya memang ada di setiap sekolah, yaitu gerakan pramuka. Nah, kita buatkanlah majalah khusus pramuka, yaitu Scout Magazine, agar tujuannya nanti bisa ada di perpustakaan dan siswa-siswa itu bisa membaca majalah dan dia senang ada di dalam majalah itu. Tapi Kak, Scout Magazine ini suatu organisasi atau suatu usaha Kak? Oke. Scout Magazine ini jelas CV. Oh sih. Ya, kita mau buktikan kepada teman-teman pramuka bahwa pramuka bisa berkarya sesuai dengan namanya Gerakan Pramuka Pemuda yang Berkarya. Yes. Jadi kita buktikan bahwa kita pramuka berkarya. Jadi bukan hanya kita berkegiatan saja, tapi kita juga bagaimana membuatkan karya yang bisa ada nilai jual. Artinya bisa menunjukkan kepada teman-teman pramuka yang lain, khususnya pandega dan penegak, agar bisa mandiri. Nah, itu sih yang kita lakukan saat ini. Kesulitan sendiri, maksudnya kesulitan di sebuah tim buat ngebangkitin atau biar berjalan mulus ini, pernah ngalamin kesulitan nggak? Ya, banyak sekali. Ini saya boleh cerita dikit ya. Silakan ya. Oke, berawal. Jadi dulu saya sempat saya ngajar pramuka dari tahun 2006 di sekolah dasar di SD. Alhamdulillah sempat masuk LT 4 juga di Provinsi Banten tahun 2008. Dari situ untuk kesulitannya untuk ngebangun Scout Magazine sangat kompleks ya, tapi saya nggak bisa sebutkan banyak karena sensitif. Yes, ya.
kita buat majalah pertama di Jayanti. Karena saya sendiri berasal dari Jayanti. SD saya Jayanti, SMP saya Jayanti, SMA baru saya di Tangerang. Kok bisa ada di sini ya? Ibu saya orang sini. Oh, asli bapak saya orang sana asli. Gitu. Nah, awalnya kita buat di Keluaran Jayanti. Untuk teman-teman Keluaran Jayanti keren. Jayanti keren. Siap. Nah, kita buat, tapi kita tidak puas, Kak. Kita tidak puas buat di satu keluaran. Coba kita gimana caranya kita kembangkan. Nah, akhirnya kita buat untuk awalan di kota karena kantornya juga di Karawaci. Ketika kita buat di kota ada kendala. Itu sangat bagus sekali penjualannya. Masuk ke sekolah-sekolah dan alhamdulillah udah dapat 300 sekolah dan tiba-tiba ada insiden dibilang bahwa majalah ini ilegal. Oh, ilegal. Ya, jadi itu sangat memukul kita. Karena kan kalau ilegal itu ada yang asli, kita buat yang palsu. Nah, itu baru ilegal ya. Jiplak ulang ya. Jiplak ulang, copyright. Copyright gitu. Siap. Nah, akhirnya kita nggak patah arang, Kak. Memang di situ kita, waduh, bingung banget ya. Dibilang ilegal, kita pengen berkarya, tidak ada niat untuk yang lain-lain. Jadi kita akhirnya lari ke Kabupaten Tangerang. Nah, Kabupaten Tangerang kan asal saya dari SD, SMP saya ikut lomba, dari kelas 3 SD saya siaga ikut lomba itu di Jayanti. Dan ada gerak jalan tuh. Iya. Setiap tahun 14 Agustus ya. Banget di Jayanti. Nah, saya ketemu dengan Kak Dadang, sekretaris Warcap Kabupaten Tangerang. Nah, saya coba utarakan, Kak, ini kita mau buat kegiatan kepramukaan yang berbentuk kreativitas ada di penggalang penegak pandega untuk membuat suatu bacaan yang nantinya bisa menjadi bacaan untuk adik-adik penggalang gitu, atau pramuka pada umumnya. Dan beliau sangat mendukung coba dilaksanakan. Akhirnya kita buat majalah di kabupaten, tapi saya nggak mau kayak yang udah-udah. Akhirnya saya coba buat, Kak, gimana kalau launching dulu. Kalau launching kan orang jadi tahu semuanya. Akhirnya launching. 29 kecamatan diundang, perwakilan 29 keluaran. Nah, itu launching di situ. Dan alhamdulillah dihadiri oleh Kak Dadang dan perwakilan dari Humas Koordinasional periode 2019-2023 yaitu Kak Andi Wijanarko dan Kak Dito Birawa. Dihadiri oleh beliau. Nah, akhirnya di launching. Setelah launching baru kita sebarkan. Gitu. Tapi ini saya mau cerita dulu sedikit. Silakan. Ya. Takutnya kan Scoot Magazine nih apa sih tujuannya gitu. Nah, kan? biar pada tahu orang-orang sono gitu. Mungkin emang pada kenal nih Scoot Magazine, setiap ada di acara. Unsurnya apa nih gitu kan. Makanya. Jadi kita menerapkan 3 hal, Kak. Benar-benar 3 hal karena saya berangkat dari guru yang saya merasakan di SD itu benar-benar prihatin, apalagi SD Impres. Kalau swasta kan mungkin lebih baik ya. Jadi yang pertama kita terapkan di Scoot Magazine adalah tidak boleh memaksa. Jadi siapapun sekolahan, pangkalan, gugus depan yang ingin berlangganan Scoot Magazine untuk di wilayah Kabupaten Tangerang, itu kita tidak paksakan. Jadi ada tim nanti yang datang ke sekolah-sekolah menawarkan majalah. Tapi kalau memang Kamabigusnya tidak berkenan, itu kita tidak paksakan. Yang kedua, delivery cash. Jadi kalau beliau mau sudah bertanda tangan setuju untuk berlangganan, nah kita akan kirimkan tiap bulan karena terbitnya majalah Scoot Magazine itu tiap bulan, Kak. Tiap bulan. Nah kita akan kirimkan, tapi delivery cash. Kalau tidak ada majalahnya jangan bayar. Kalau ada majalahnya baru. Yang ketiga, keuntungannya adalah setiap gugus depan yang berlangganan itu gratis liputan selama 3 kali dalam 1 tahun, gitu. Kalau mereka ada prestasi, bisa lebih. Bisa lebih. Tapi sebenarnya 3 kali, asalkan kirim email ke kami, kirim email atau telepon, khusus yang berlangganan, Kak. Gitu. Tapi kalaupun ada jambore, ada prestasi, ada dan sebagainya, kita tetap datang liputan walaupun tidak ada yang berlangganan di situ. Nah, kalau misalnya nih ada satu sekolah atau satu gugus depan yang ada event nih, kan saya pernah lihat Scoot Magazine, saya juga kebetulan pernah diundang pas di Rajeg ya. Oh iya. Kak Adit kalau di SDN
Bina Mandiri Raja. Oh iya betul. Pas malam Perjisami apa? Betul. Saya pengen tanya nih. Oh iya. Saya jangan penasaran nih. Saya pengen nanya itu syarat buat buat diliput kayak gitu gimana? Atau hanya orang-orang tertentu lah atau orang sekolah-sekolah tertentu atau gimana? Mungkin di luar sana nih banyak yang pengen ngadain event setelah pandemi ini pasti yakin ada. Iya. Pengen nih ngundang Scout Magazine buat ngeliput acara dia. Nah, itu syaratnya kayak gimana, Kak? Oke. Sebenarnya tidak perlu syarat, Kak. Oh, bisa. Tapi kalau memang yang berlangganan itu tadi ada hak. Dia ada 3 kali dalam 1 tahun, bahkan lebih kalau memang dia berprestasi, dia menang lomba, dia menang LT dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau misalnya sekolah lain yang belum berlangganan gimana? Kalau memang mereka mengadakan event yang sifatnya kepramukaan, karena memang majalah ini khusus pramuka, boleh Kak? WA kami, semua media sosial kami aktif, baik dari admin Facebook, Instagram, email dan telepon kami aktif semua, jadi bisa dihubungi. Insya Allah nanti kalau kami tidak ada kegiatan akan datang sana meliput. Wah, baik gitu ya. Berarti kalau misalnya mau ngadain kontrak langsung sama Scout Magazine di satu event, paling nggak bisa jauh-jauh hari mungkin. Jauh-jauh hari ya. lah, gitu hubungi. Oh, gitu. Tapi mohon maaf nih kalau ada yang memang terjadwal, kita kan jadwal. Ada yang belum didatangin, mohon maaf. Mungkin nanti bisa lain waktu. Tapi karena pandemi nih. Iya sih, semuanya mengganggu. Karena pandemi ya kan. Oh ya Kak, literasi itu penting gak sih? Khususnya untuk anak pramuka maupun di luar pramuka. Penting gak sih literasi? Oke, untuk saat ini penting sekali Kak. Penting sekali karena memang meningkatkan literasi khususnya membaca. Karena di dalam Al-Quran juga sudah jelas kan. Huruf yang pertama atau ayat yang pertama turun, Iqra, bacalah gitu. Nah itu sih yang melatar belakangi kami gimana caranya ini meningkatkan minat baca orang Indonesia, tapi melalui pramuka dulu. Karena menurut data itu pramuka paling terbanyak Kak, seluruh dunia paling terbanyak Indonesia. Data dari 2019 di Warnas 20 juta, mungkin sekarang sampai 25 juta. Gitu, sangat banyak sekali. Jadi kalau diawali dengan kepramukaan, pramuka itu disebutnya juga peserta didik, mereka bisa menularkan minat baca kepada yang lain. Jadi semoga nanti semua masyarakat Indonesia diawali dari pramuka itu cerdas-cerdas. Bisa sih. Jadi nggak kalau ada nilai ujian nggak buka Google gitu. Iya benar-benar. Yang masih sekarang miris banget kayak rata-rata anak-anak nih udah berapa lama diliburkan. Ya mungkin betul. Kak Dori juga bisa lihat sendiri kan anak-anak ya. TikTok lagi. Yang lain-lain ya. Mungkin gitu kan. Mungkin bisa dibilang sih kayak Indonesia minim baca ya. Betul. Jadi kayak kita gak dibaca itu cukup protes duluan gitu. Oke Kak, literasi itu kan berkaitan dengan membaca ya. Itu majalah tentang kepramukaan ya? Ya. Itu sudah didukung sendiri belum sih? Oleh Kewarda atau Kewarnas? Siap. Dan dia udah diakui belum gitu oleh keduanya? Mau nanya nih, maaf nih. Boleh Kak. Kebetulan untuk Scout Magazine kita berupa CV Kak. Karena memang pembayarannya juga kita sangat tidak menganjurkan siswa yang beli. Kita tidak mau siswa yang beli karena niatnya dari awal adalah memajukan pramuka melalui literasi. Jadi kita tidak menjual ke siswa, tapi ke sekolah. Nantinya majalah itu diperuntukkan untuk keperpustakaan. Nah, tadi bilang izin. Izin Scout Magazine. Kita sudah berbentuk CV. Kita sudah berbentuk CV, kita juga sudah membayar pajak, sudah keluar NPWP juga, dan kita juga sudah payroll di Bank BCA dan Bank DKI. Rencananya bulan depan kita akan payroll juga dengan Bank BJB. Nah, khusus untuk perizinan dari Kewarna sendiri sudah kita ajukan kepada Humas Koordinator Nasional, yaitu Wakil Koordinator Nasional andalan Humas KB Hotsinolan. Alhamdulillah beliau mensupport. Memang belum ada tertulis, tapi mensupport. Karena tujuannya majalah pramuka itu dikembalikan ke daerahnya. Kalau di Kabupaten Tangerang sudah ada rekomendasi kita, sudah ada, dan ada beberapa rekomendasi juga dari Kuarti Ranting masing-masing. Tangerang Raya sudah 2 yang mengizinkan, yang keluar rekomendasi.
tinggal beberapa lagi. Berarti udah diakui ya. Udah diakui ya. Udah sah gitu, udah bayar Udah sah. pajak, Udah bayar pajak. segala macam. Nah, Squad Magazine ini nih apa sih kan? Masanya kan literasi untuk membaca gitu ya. Udah sering Bapak bergabung nggak dengan komunitas-komunitas baca Kabupaten Tangerang Raya gitu? Betul. Udah belum? Kebetulan karena kita pramuka, mungkin untuk di bidang majalah itu masih belum ada. Tapi kita punya pimpinan, itu ada yang mengaudit kita, itu namanya KOP. KOP itu adalah mantan atau purna dari wartawan kepresidenan zamannya Pak SBY. Beliau pun masih aktif di majalah Farah saat ini, dan beliau selalu memberikan kita saran untuk masukan dan beberapa teman-teman dari Tangsel National Graphic yang memang memberikan kita masukan. Keren juga sih emang ya. Emang saya lihat Squad Magazine ini saya juga jujur saya belum sempat baca, tapi penasaran karena kan dari dulu ya mungkin saya masih ya pembina muda, belum ada kesempatan buat. Saya berpikir dulu saya suatu saat bakal ketemu nih. Akhirnya Mbak bisa dipertemukan nih. Ya. Jadi saya pengen ngulik-ngulik banget nih apa isi dalamnya, kayak gimana sistemnya gitu kan. Iya, betul. Jujur saya juga penasaran, pengen baca-baca tuh tentang majalah-majalah yang di dalam itu kayak gimana. Siap. Mungkin saya kan pernah saya sering lihat di Facebook. Iya. Saya lihat kegiatan-kegiatan aktif banget ya saya. Nah, untuk majalah sendiri itu diperjualbelikan nggak sih, Kak? Oke. Majalah itu kan kita diperjualbelikan, tapi yang tadi kita bilang kita tidak memakai siswa yang beli. Oh, siswa nggak boleh beli? Siswa sebenarnya nggak boleh beli sebenarnya, tapi kalau ada rekomendasi dari guru atau kepala sekolah, karena memang ada dari beberapa sekolah yang udah berlangganan, Kak, ini kalau satu nanti anak-anak berebutan. Padahal niat kami kalau udah sebulan kan kali 2 majalah, satu sekolah kan ada 24 majalah. Ada nambah stok lagi ya? Nambah stok gitu loh. Tapi ada beberapa sekolah yang swasta ya. Kalau boleh beli semua gimana? Kami tidak memaksa, asal ada hitam di atas putih. Oh, berarti kepala sekolahnya sendiri gitu ya? Atau pihak sekolah sendiri yang mengajukan anak-anak boleh beli nggak gitu? Betul. Tapi sebenarnya nggak boleh beli anak-anak? Nggak boleh beli sebenarnya. Karena niat kita adalah memang pengen memberikan bacaan yang baik untuk dan sekolah. Tidak membebankan. Nah, itu pun dibayar oleh anggaran sekolah. Jadi tidak pakai anggaran gurunya nih. Gitu. Tapi nggak boleh pungli. Tapi ada yang lucu. Gimana tuh? Majalah saya buat untuk Tangerang. Beritanya Tangerang. Selama ini yang online, bahkan sampai Jawa Tengah paling banyak yang beli. Dan sampai seluruh Indonesia pada beli. Oh, bukan hanya di kota Tangerang? Bukan hanya di Tangerang. Tangerang Raya bukan. Makanya saya bingung, ini kok laku gitu. Sampai setiap hari ada yang beli melalui Tokopedia dan Bukalapak. Alhamdulillah, memang tim Squad Magazine juga sudah tersebar, Kak. Oh, ada cabangnya? Ada cabangnya. Ada. Insya Allah di Padang atau di Sumatera Barat. Di sana udah buat kantor. Ada Insya Allah tim kita, Kak Iskandar Puadin, ketuanya. Mudah-mudahan. Sebenarnya kemarin kalau nggak ada COVID nih, majalahnya sudah jadi, Kak. Yang di Padang tuh. Karena sekarang ada COVID ya? Karena ada COVID kita tunda dulu. Oke. Ya mudah-mudahan teman-teman di Padang tetap semangat ya, gitu. Sabar gitu, teman-teman di Sumatera Barat. Tapi pusatnya di sini? Pusatnya di sini. Cuma nanti untuk cetak bisa di sini atau di sana. Nanti di fleksibel lah, disesuaikan. Iya sih. Berarti pusatnya kalau udah punya cabang udah keren banget lah. Betul. Lalu for information juga, majalah bukan hanya ada di kita. Di Kabupaten Bandung ada majalah Semboyan. Terus terang kita berguru ke majalah Semboyan. Kita belajar di sana selama 2 minggu dan mereka luar biasa, 10.000 langganannya. Dan itu di Jawa Barat ya. Di Jawa Timur itu ada majalah General. Itu diproduksi oleh keluarganya kemungkinan karena majalah itu hanya disebarkan ke keluarga-keluarga seluruh Indonesia. Makanya harapan saya majalah Squad Magazine itu bisa diproduksi oleh keluarga Banten dan bisa disebarkan ke keluarga-keluarga seluruh Indonesia. Bahwa keluarga Banten juga punya bisa. Gitu. Tapi kemarin sempat buat kok. Oh, sempat buat. Mudah-mudahan nanti berlanjut lagi. Amin. Nah, mudah-mudahan keluarga Banten bisa benar. bisa buat lagi gitu. Nah, tapi memang majalah Generang hanya 3 bulan, Kak, sekali. 3 bulan dong.
3 bulan sekali dikirim ke keluarga-keluarga. Gitu. Ya. Nah, menurut pandangan kakak sih tadi kan saya dengar bahwasannya bukan hanya yang pembelinya karena yang diperjualbelikan ya. Ya. Bukan hanya pembelinya bukan hanya di daerah Banten aja atau bahkan di luar Jawa. Nah, menurut kakak persentasenya berapa persennya? Maksudnya lebih banyak minat di luar Banten atau di Banten sendiri, Kak? Oke. Untuk penjualan ini. Oh gitu. Karena kita memang tidak menjual tujuannya untuk sekolah, ya kita kejar ke Tangerang Raya dulu. Minat tidak minat ya kita paksain aja. Gitu. Tujuannya kan mulia ya. Tapi yang kita tuju adalah seluruh sekolah yang ada pelang pramuka. Itulah konsumen kita. Kita coba tawarkan. Tapi memang yang saya luar biasa excited dan sangat berterima kasih itu dari luar daerah, baik di Facebook, di Instagram, baik yang ada di, mereka sangat suka dengan majalah Scout Magazine. Jadi minta dikirim. Malah harganya 100.000 loh, Kak. Belum ongkir. Iya sih. Iya kan? Tapi keren banget ya. Tapi luar sana pada di luar Banten sendiri atau di luar Tangerang Raya sendiri ya pada minat gitu. Iya, betul. Keren. Semoga alhamdulillah. Makanya harapan saya makin ke depan bisa didukung karena ini karya anak bangsa. Iya sih, bagus. Gitu. Nah, untuk di pusat ini pusat ya bisa disebut pusat. Iya. Ada berapa tim, Kak, yang bisa yang Iya, di sini tim kita ada 15 orang. 15 orang. Alhamdulillah karena pramuka sebagian masih nggak digaji. Ya kan kita suka rela. Itu bisa disebutin nggak sih, Kak? Si ini tugasnya apa gitu kan? Saya juga aneh banget nih, keren banget. Saya sebutkan dari atas ya. Siap. Alhamdulillah Scout Magazine pembinanya adalah Kak Dadang Sudrajat. Beliau adalah jabatan di pramukanya sebagai sekretaris Kewancap Kabupaten Tangerang. Jabatan formal beliau adalah sebagai camat Sepatan. Jabatan di Scout Magazine sebagai pembina Scout Magazine. Yang kedua adalah Kak Andi Wijanarko. Beliau adalah founder ISG juga dan beliau juga sebagai Humas Kuartir Nasional, Humas 2 Kuartir Nasional. Dan beliau sebagai pembina redaksi. Dan ada Kak Jainal Arifin sebagai pembina kita, Dewan Pembina kita, yaitu sebagai di pramukanya sebagai Humas Kuartir Daerah Banten. Saya sendiri sebagai direktur karena ini CV, dan di bawahnya itu ada Kak Alfian sebagai kameramen beserta editor juga. Jadi double. Ada Kak Reja Pastia, ada Kak Mamat, ada Kak Dadang. Kebanyakan 50% sampai 60% dari Raja Kabupaten Tangerang. Dan selebihnya ada Kak Emir ini dari Bogor. Ada yang dari jauh juga ya? Nah, ada Kak Eduardo dari Depok, ada Kak Alen dari Bandung. Jauh-jauh juga ya? Nah, ada Kak Rapli. Kak Rapli ini udah profesional, Kak. Dia punya usaha sendiri, memang khusus untuk video-videoin pabrik-pabrik tuh. Dia bikin profil-profil, dia udah profesional. Dia juga sudah dosen, dan dia di sini tugasnya memegang drone. Jadi kita punya drone 2, ada Mufik dan Phantom. Nah itu dia pilotnya. Oh iya, emang sih belajar drone tuh sesuatu. Saya juga kalau tim video tuh ada Kak Edardo dan Kak Alen dan Kak Emir. Itu 3 orang itu. Gitu. Untuk editor majalah sendiri ada? Editor majalah sendiri masih 1. Keren. Kita masih ngebuka yang mau sekiranya melamar boleh. Ya. Kak Alpian aja. Jadi merangkap dia sebagai kameramen, sebagai editor juga, dibantu saya juga sih. Nah, untuk majalahnya sendiri kan pasti kan itu dalam satu majalah bukan hanya satu edisi kegiatan doang kan ya. Mungkin dirangkum-rangkum itu. Prosesnya berapa lama tuh? Dari editing sampai cetak jadi beres. Betul. Sebelumnya saya minta maaf juga kepada audiens bahwa Scout Magazine belum sempurna. Belum sempurna, tapi kita akan berusaha bagaimana caranya untuk sempurna. Walaupun pada dasarnya yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Kita hanya mengejar kesempurnaan. Tapi pada dasarnya tidak akan sempurna, tapi kita berharap untuk yang terbaik untuk siswa. Benar. Jadi prosesnya bisa memakan 2 minggu. 2 minggu. Nah, karena kok 1 bulan bisa terbit gitu. Jadi begini Kak,
1 bulan itu chat kita editing dan sebagainya itu dua minggu kemudian pengiriman. Nah nanti setelah kita editing itu ada rapat redaksi kita tes dulu ini bagus apa enggak, layak apa enggak, betul. Makanya Squid Magazine juga kita berkomitmen untuk membuat suatu majalah yang baik, yang bagus. Benar-benar kita cek dari covernya ketebalannya berapa, isinya juga berapa, jadi tidak asal. Dan kita juga support UV. Jadi prosesnya kemungkinan untuk jadi utuh setelah cetak tuh cepat Kak. Kita cetak di Bandung itu cuman 3 hari kalau cetak. Cetak 3 hari. Ya. Sebanyak 2.000. 2.000 3 hari. 2.000. Keren. 2.000 majalah. Ya editingnya itu yang lama. Iya masih ya proses editingnya. Prosesnya betul. Nah mungkin dari kalian semua yang masih penasaran tentang apa sih Squid Magazine, maksudnya majalahnya kayak gimana sih, isinya kayak gimana, ada ya kayak tersedia di Tokopedia, di Tokopedia dan Bukalapak. Tapi nanti proses akan kita kejar Shopee dan Lazada. Mantap tuh ya. Nah terakhir Kak, kenapa sih harus majalah Pramuka? Oke. Saya hobi pramuka. Semuanya juga hobi pramuka. Jadi susah, kita jiwa pramuka dimanapun ya harus berpramuka. Walaupun kita misalkan di organisasi ini kita tetap berpramuka, begitu kan. Nah tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan membuat majalah yang lain, organisasi yang. Tapi saat ini namanya juga Squid Magazine, majalah pramuka. Nah kita nggak boleh pakai judul bahasa Indonesia Kak. Gitu. Majalah pramuka itu punya Kuarnas. Iya emang ada ya. Ya, jadi kita plesetin jadi Squid Magazine. Jadi bukan sosokan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kembali lagi ya kita pramuka, jadi kita fokuskan ke pramuka. Ya mungkin kan kalau misalnya kan ini Squid majalah tentang kepramukaan ya. Pastinya kan tadi tujuan utamanya ke sekolah-sekolah ya kan. Iya betul. Kan di satu sekolah pun satu orang lingkup sekolah tuh nggak bakal murni 100% anak yang hobi pramuka semua. Betul. Nah kan menurut pandangan kakak gimana nih? Kan niat kakak, tujuan kakak kan untuk menimbulkan daya tarik untuk membaca. Betul. Sedangkan di satu sekolah itu mungkin tadi kata saya kan nggak 100% untuk anak pramuka semua. Betul. Nah solusinya gimana tuh Kak? Oke. Jadi untuk majalah Squid Magazine ini untuk menarik minat, pertama memang dari anak pramuka dulu. Karena kita yakin lah anak pramuka itu penggalang lagi ya, ganteng-ganteng, keren-keren, menantu idaman. Ya kan? Kalau mau cari menantu ya anak pramuka. Jadi begini Kak, kita akan buat satu konten di majalah pramuka di Squid Magazine, itu harusnya udah jadi nih. Lagi-lagi kalau nggak ada COVID ya. Gara-gara COVID kita udah hampir berapa bulan kita nggak kirim. Jadi ada konten di situ kayak majalah Bobo Kak. Jauh. Ada lagi. Jadi ada konten sahabat Bobo. Nah kalau kita nanti sahabat tunas Kak. Jadi nanti siapapun yang berlangganan itu setiap sekolahan atau gugus depan kita kasih form untuk memilih 2 orang anaknya untuk bikin kayak biodata, nomor telepon, WA dan sebagainya untuk dicetak. Jadi nanti di 2 lembar itu, 2 lembar dalam majalah itu ada kotak-kotak kecil yang mereka ada di dalamnya. Jadi bisa saling menukar nomor handphone. Gitu. Halo Kak, ini dari mana? Dari kabupaten. Ini dari Tangsel. Jadi mereka saling akrab di situ. Jadi nanti ada konten sahabat tunas. Selain memang ada konten nanti ke depannya ada konten Kamabigus berbicara, terus Kapusdik berbicara dan unsur-unsur pramuka yang lain. Kakak nih gara-gara tadi kakak nyolek Mabigus nih ya. Saya mau Mabigus. Nah, Mabigus sendiri kan, gak apa ya di Kuarnas Banten ini ya. Gak semuanya ngedukung pramuka kan, Mabigus. Jadi gimana caranya biar kakak itu biar masuk majalah pramuka itu masuk. Betul. Dan pastinya kan gimana caranya kakak biar si Mabigus ini suka sama pramuka. Aduh, dibongkar nih kayaknya. Dibongkar kayaknya. Gimana coba Kak? Gini. Ada trik khusus ini sebenarnya bisa ditiru nanti bisa-bisa. Justru Kak biar semua Mabigus yang sekarang memandang sebelah mata pramuka justru ngedukung. Itu kasihan ke anak-anak ya Kak. Dan kasihan juga ke nggak usah takut. Gimana? Saya sangat kagum sama Pak Harto, Bapak Presiden kita, Presiden kedua. Untuk di bidang pramuka. Untuk di bidang pramuka ya, saya nggak ngelihat ngelihat pandangan yang lain karena bukan ahlinya.
Pak Harto membuat pramuka, mendesain seakan-akan selamanya akan hidup. Gitu. Siapa yang jadi presiden? Pramuka utama. Siapa yang jadi gubernur? Pramuka. Kamabida. Yeah. Siapa yang jadi wali kota? Pramuka. Kamabica. Siapa yang jadi camat? Pramuka. Kamabiran. Dan siapa yang jadi kepala sekolah? Kamabigus. Secara tidak langsung dia udah dapat jabatan sebenarnya. Nah, kenapa saya bikin majalah pramuka? Salah satunya untuk itu juga. Gitu. Untuk menyadarkan Kamabigus bahwa ada pramuka loh. Ada anggarannya loh. Ada ininya loh. Nah, ayolah dukung pramuka gitu. Nah, sekarang kita dari bawah hanya bisa mensupport Kuaran dan Kuarcapnya masing-masing. Bagaimana untuk melibatkan Kamabigus lebih dalam lagi. Itu kemarin saya lihat video ngedeprak keren dengan Kadayat tuh. Kadayat colek. Kadayat colek. Kapusdik Kabupaten Tangerang, beliau kan mau mengadakan KMD untuk seluruh Kamabigus. Nah, itu keren. Nanti beliau secara tidak langsung jadi tahu pramuka. Kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau udah sayang sama pramuka, insya Allah ke bawahnya juga begitu. Iya sih. Jadi kan apa ya? Kamabigus tuh harus tahu juga gitu. Iya, soalnya begini Kak, ada pejabat yang jadi pramuka, ada yang pejabat dipramukakan. Oh ada. Nah, jadi ada pejabat yang dipramukakan, maksudnya tadi karena dia jabatannya tinggi, Kamabigus atau kepala sekolah, dia langsung otomatis jadi Kamabigus. Bukannya maaf Kak, saya potong. Bukannya Kamabigus itu bukan apa ya? Yang jadi Mabigus itu bukan hanya kepala sekolah dong ya? Bukan kayak gitu ya? Iya betul, tapi kan gugus depan kebanyakan ada di sekolah. Iya sih. Gitu. Nah, cuman dengan adanya pemahaman, harus lebih aktif lagi keluarannya, itu bisa menimbulkan rasa kecintaan terhadap pramuka kalau udah kenal. Karena benar-benar pramuka itu sangat mendidik Kak. Pramuka itu kan sistemnya kita mengemong gitu loh. Apalagi pramuka nggak boleh disebut apapun. Yang saya tahu, pramuka disebutnya peserta didik. Nah, harusnya lebih paham di situ. Tapi saya yakin, insya Allah seiringnya waktu, pramuka makin aktif, makin eksis. Semoga seluruh kepala sekolah di Indonesia, khususnya di daerah kita dulu, bisa tergugah hatinya. Apalagi dengan niat Kuarcap mau membuatkan kursus pembina mahir ya, KMD. Jadi di situ nanti. Ya sebelum jadi kepala sekolah jadi harus KMD dulu. Nah, keren banget ya Kadayat ya. Keren banget tuh terobosannya ya. Jadi semua kepala sekolah yang mau menjadi kepala sekolah harus KMD dulu. Betul. Wah keren banget. Wajib sih sebenarnya, bukan dari dulu gitu ya. Gitu. Tapi utamanya hadisnya ini. Oh iya, keren. Oh ya Kak. Ya, oke. Rencana nih setelah pandemi ini selesai, semoga cepat berakhir. Amin ya pandemi Allah. ini. Amin. Rencana kedepannya mau kayak gimana Skut Magazine ini? Ya, kembali lagi saya dikulik lagi nih, dibongkar lagi. Biar ini Kak, biar mungkin nih kayak tadi ya, kayak saya ngomong, saya mau ngadain event di abis pandemi ini, event saya bakal bergengsi, saya bakal mengundang Skut Magazine, takutnya. Siap. Kan, bebas, undang aja nggak apa-apa Kak. Bebas. Itu. Jadi tadi gimana nih? Soalnya gara-gara mengulik, jadi saya cepat lupa gitu. Rencana kedepannya setelah pandemi ini selesai, gimana nih Skut Magazine gitu Kak? Oke. Jadi kita udah nggak turun ke lapangan lagi. Oh nggak turun ke lapangan lagi? Ya, kita akan coba masuk. Udahlah, itu aja saya nggak bisa sebutkan nih. Bener-bener ya. Oke. Namanya wartawan loh. Iya. Salah loh. Saya kalau datang ke SD, pes. Gitu. Bukan wartawan ini Pak. Jurnalis, Skut jurnalis. Kita menggerumpiin. Betul. Ya, kita menggerumpiin bukan. Tapi omongannya tajam. Masuk ke dalam. Oke. Bisnis kan persaingan. Iya. Iya biar nggak ini juga sih. Benar. Oke Kak. Menurut pandangan Kakak nih sebagai direktur Skut Magazine. Siap. Ngeduprak ini gimana? Di rumah kan? Enggak, ngeduprak ini kayak gimana? Pandangan Kakak. Konten yang bagus, menarik, membangun. Makanya saya nontonin terus tiap hari. Widih, setiap ada berita, wah saya tonton. Terupdate. Keren. Jadi penting nggak ada yang ngeduprak, maksudnya bisa ngedukasi kan ya?
sangat mengedukasi. Apalagi untuk kita pembina, jadi lebih tahu. Semoga terus mengulik tentang kegiatan pramuka agar paham tentunya. Semoga nanti Kak Mabigus juga berpikir, oh pramuka tuh bukan hanya panas-panasan. Enggak, benar. Nah, Pramuka bukan hanya kemah. Bukan hanya kemah. Iya, gitu. Ternyata pramuka itu cerdas-cerdas. Gitu. Bisa jadi kayak tim ngeduprak gitu kan. Amin. Ya kan? Jadi bisa editing video dan yang lain-lain. Oh, pramuka nih. Gitu kan. Apalagi saya kenal Kak Willy, Kak. Warcap Kabupaten Tangerang hebat tuh. Bisa bikin aplikasi. Keren. Luar biasa. Orang pramuka. Dari pramuka? Dari pramuka. Gila. Buat aplikasi. Makanya jadi pramuka ya. Jadi pramuka. Adik-adik. Nah iya lupa saya mau nanya. Oke. Kan magazin ini kan dibuat diterobosin ke sekolah-sekolah. Oke. Nah yang paling kakak diutamakan itu untuk ke tingkat siaga, penggalang atau penegak. Semua. Oh semua. Jadi kita memang ada beberapa lembar memang untuk penggalang, ada beberapa lembar untuk penegak, pandega, begitu juga dengan informasi kepramukaan. Karena memang tujuannya harus semua dulu ikut nih. Karena memang di setiap sekolah kan ada pelang pramuka. Iya. Kita nggak batasin. SD, SMP, SMA, negeri swasta. Bahkan DEPAK, Departemen Pendidikan Agama, itu juga kita kejar. MB, MTS, MA. Oh iya benar. Di harapan kita juga. Bahkan Scout Magazine sudah masuk ke pesantren-pesantren. Nah, ya baru saya mau tanya tuh. Ya kan Baru saya mau tanya. Itu berarti udah masuk ke pondok pesantren juga? Udah, alhamdulillah udah. Karena pondok pesantren tuh jangan ditanya ya. Kemarin tahu gak yang berangkat ke Amerika Jambore Internasional 2019? Gontor ya? Gontor. Iya. Yang Gontor seru sih Mas. Tapi pesantren Tangerang nggak kalah juga. Oh, banyak kali ya, mungkin ya banyak kan pesantren-pesantren. Insya Allah. Ya lah, kita pesan-pesan Kak untuk pramuka-pramuka yang ada di sana. Oke. Kak, Oh ya, ada yang mau nanya dulu, Kak. Waduh. Nanya. Kamera mau nanya juga. Scout Magazine ini kan salah satu media pendidikan di bidang kepramukaan ya, Kak? Ya. Fokusnya hanya penjualan atau ada penelitian juga nih, Kak? Kayak misalkan minat baca, tadi kan Kakak larinya ke literasi. Minat bacanya gimana nih setelah ada Scout Magazine? Apa semakin meningkat atau sama aja? Berarti kan kalau misalkan sama aja, buat apa ada Scout Magazine? Lagi-lagi dikulik. Lagi-lagi dikulik. Dengan antusiasnya yang berlangganan, saya sebutkan aja deh. Ada 600 sekolah yang saat ini sudah berlangganan. Wow, keren. Ya alhamdulillah. Artinya kan semakin melek untuk minat bacanya. Bahkan untuk di online hampir tiap hari kan. Kita hampir tiap hari kirim. Gitu. Ya itu aja mungkin. Jadi menurut saya untuk di bidang pramuka alhamdulillah adik-adik pramuka udah mulai senang baca. Apalagi kalau ada dianya di situ. Mudah-mudahan itu menjadi cetutan untuk dia bisa semangat membaca gitu. Karena ada istilah Kak, ketika kita membaca berarti itu jendela dunia. Terus yang kedua, ketika kita membaca ternyata kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kita pinter karena membaca. Dan yang terakhir buat pebisnis dan pebisnis ya, sebagai teman-teman yang membuat konten, ketika kita membaca sejarah orang sukses berarti kita sudah melewati 10 tahun kesusahan yang dialami. Artinya dengan membaca kita sudah melewati itu. Begitu. Itu aja Kak. Ya, lanjut pesan-pesannya Kak. Oke. Buat teman-teman yang di luar sana gitu kan ya. Semoga aja setelah pandemi beliau udah setelah nonton video ini nih bersama Kakak nih. Lebih semangat lagi membaca atau lebih semangat lagi untuk pramukanya. Betul. Bisa kasih pesan-pesan Kak untuk yang di sana. Oke. Untuk adik-adik pramuka seluruh Indonesia dan terlebih untuk teman-teman pembina, terus berkarya, tingkatkan terus kepramukaannya, dan saya harapkan sih jangan terlalu euforia dengan kegiatannya aja, tapi lebih ada baktinya untuk masyarakat, biar kelihatan pramukanya gitu. Pramuka itu kan diciptakan untuk kemandirian, jadi tunjukkan pramuka itu mandiri, karena banyak orang tua yang anaknya mau ikut pramuka nggak boleh tuh. Itu pengalaman pribadi sih. Tapi semoga dengan adanya
anak-anak pramuka yang membuat konten yang bagus-bagus seperti ini, jadi menjadi daya tarik. Oh ya, terakhir Kak, kenapa di luar pramuka melihat pramuka itu sesuatu yang tidak diminati? Ini agak sensitif sedikit. Kalau dia main bola, dia berpikir bakal jadi Ronaldo atau Messi. Harapannya, wow nanti bisa kaya tuh dari situ. Kalau dia main band, itu harapannya bisa jadi pemain band terkenal, banyak uang dan sebagainya. Kalau dia latihan pramuka, dia gak ada figur yang menonjol gitu kan. Kita kurang role model gitu. Malah Baden Powell sendiri keren banget, apalagi pencipta pramuka di Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono, seorang raja yang memang daerahnya diistimewakan. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono, Ki Haji Agus Salim, ini kan orang-orang pintar. Mudah-mudahan dengan adanya makin banyak konten-konten pramuka, Novel Api Unggun, KEP dan sebagainya, itu menjadi daya tarik. Oh, pramuka bisa menjadi sesuatu, gitu. Oke, gitu ya, kita udah banyak banget nih ya ngobrol. Semoga aja kalian di rumah sana tidak hanya diam, kalian bisa misalnya secara video kalian bisa lihat nonton di Ngeduprak, ya kan? Kalian bisa membaca-baca, bisa ada di majalah Skut Magazine. Pokoknya kita hampir sama lah, tujuannya sama gitu kan, untuk mengedukasi. Oke lah Kak, terima kasih banyaknya udah kita diundang ke studio yang nyaman banget nih. Aduh, kecil, sederhana tapi mewah kan. Mudah-mudahan bisa nyaman di sini. Saya tunggu kakak-kakak yang lain kalau mau main, silakan. Tuh ditunggu. Saya juga adem, pertama kali masuk adem. Oke Kak, semoga ilmu yang kakak sampaikan itu bermanfaat bagi semuanya. Ya, sehat terus Kak. Amin. Ya, buat tim, makasih ya buat tim Skut Magazine udah nerima kita, menyambut kita lah. Semoga sehat selalu ya. Ngeduprak juga semakin jaya. Amin. Oke, sahabat coklat, terima kasih banyak ya. Itu mungkin yang telah disampaikan Kak Dori ya selaku direktur Skut Magazine. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat bagi kalian dan pramuka kalian setelah pandemi ini tidak kalah oleh dunia digital, tapi kalian harus semangat lagi. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Jika kalian suka video ini, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, silahkan dislike video ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.